Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya tinggal. dari situ aku mau cerai. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Kenapa kamu baper sama aku semalam? Gak ada bosan lah, jangan bahas itu dulu. Seluruh jagat media sosial tanah air lagi-lagi berhasil dibuat gempar lewat aksi sepasang selebritis kontroversial Arya Khan dan Pinkan Mambo. Ya, lagi-lagi sepasang suami istri itu mengejutkan publik lantaran terlibat dalam percekcokan cukup sengit ketika menyelenggarakan siaran langsung media sosial yang disaksikan banyak orang. Namun mengejutkannya, dalam adu mulut tersebut, sang mantan personil duo vokal Ratu bersama Maya Estianty itu sempat mengucap keinginan untuk bercerai dengan Arya. Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya tinggal. dari situ aku mau cerai. Berdasarkan kabar yang tersebar, cekcok rumah tangga antara Pinkan dan Arya didasari dengan hal cukup besar, yaitu Pinkan merasa telah dibohongi oleh Arya selama berbulan-bulan lamanya. Perasaan yang tentu bukan tanpa alasan kuat. Pasalnya, Arya Khan diduga sedang membangun rumah cukup mewah tanpa meminta pendapat dan izin dari Pinkan Mambo. Pinkan yang merasa tidak dihargai pendapatnya seketika meluapkan amarah tak terkira. Sampai-sampai kalimat cerai harus tercetus dari mulutnya. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Ya, sekarang aku bangun ini. Ya, bukan buat pribadi aku kan, buat kamu Ya, juga di sini. Kamu ngapain bangun? Kamu bangun rumah di Arab aja sekalian. Gak usah izin sama aku diam-diam. Waktu kita banyak endorse itu kan, waktu Donat banyak endorse, Mana ada aku suami duitnya bangun rumah sendirian tanpa izin istri. Selama berbulan-bulan aku dibohongin, rumah itu tiba-tiba jadi. Apa ikhlas aku? kalaupun jadi juga kan udah kelihatan di sini kan kita bisa tinggalin. Ntar kita beli lagi di Kamu mau BSD. tinggalin tanah? Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya tinggal. dari situ aku mau cerai. Karena kamu nggak pernah ngehargain Nggak aku. mau tinggal di tanah, maksudnya bagaimana? Karena kamu tuh bos, kamu tuh ngebos sifatnya tuh. Kamu tuh gak pernah Ngebos. mau tahu apa yang aku mau. Di balik itu, Arya Khan sebenarnya memiliki niat baik. Ya, rumah itu sejatinya dibangun olehnya demi membantu perekonomian keluarga. Lewat siaran langsung lain Arya bercerita bahwa saat ini keluarga mereka sedang dihadapkan dengan persoalan finansial, di mana mereka harus membayar uang sekolah untuk ketiga anak yang menyentuh angka puluhan juta rupiah. Ditambah Pinkan juga sedang menabung untuk membeli rumah seharga 14 miliar di bilangan BSD. Sementara saat ini mereka juga harus membayar sewa apartemen. Hal itulah yang membuat Arya berinisiatif untuk membangun rumah agar supaya mereka dapat memangkas pengeluaran dan tak perlu lagi membayar sewa apartemen. Ini bini kita lagi pikirin biaya sekolah nih. Sawer dia yang banyak, satu anak 28 juta daftar sekolah, 3 anak 28 kali 3. Sekolah baru tuh di BSD. Terus dia lagi mau DP rumah yang 14 miliar, tanda jadi 50 juta. Gua harus nyari duit nih 25 juta patungan buat tanda jadi. Sehari-hari gue tinggal di apartemen, nyewa 1,5 juta, 3 unit. Gue mah jujur apa adanya, nggak munafik. Makanya si Mambo itu kerja keras. Maksud gue begini guys, aku tuh pengennya kalau dia bisa mau tinggal di sini, aku senang, bahagia. Sejujurnya, tapi bukan selamanya. Aku mah bukan selamanya. Ini kayak rumah sementara doang sambil nabung. Jadi kurangin 1 unit, yang 2 nggak apa-apa sewa karena anak itu udah besar. Ya, jadi yang kecil-kecil tinggal di sini karena kan sekolahnya di BSD.
polanya. Ya udah aku nggak apa-apa dah, ikutin aja. Penting mah aku mah tanggung jawab. Masalah nafkah mah kita kan sambil berjalan. Maksudnya nanti kalau udah kekumpul kan lumayan gitu maksud aku. Tapi kan aku mah orangnya nggak pernah bagaimana. Aku mah selalu support dukung ayah. Aku mah dia mau nyanyi di jalan mau apa aku mah selalu dukung. Sementara itu, ketidaksepahaman soal rumah yang sedang dibangun bukanlah satu-satunya persoalan yang sedang terjadi. Pasalnya, pada acara siaran langsung yang sama, keduanya juga terlibat dalam adu mulut cukup sengit terkait aksi Pinkan yang terus-menerus membahas soal mimpi-mimpi untuk membangun usaha dengan penghasilan per hari ratusan juta. Akhirnya, dalam kesempatan itu, Arya mengaku bosan mendengar mimpi itu. Apalagi, mereka belum memiliki biaya untuk merealisasikannya. Kenapa kamu baper sama aku semalam? Jangan bahas itu dulu. Kalau kamu hitungannya 3-5 juta sehari, udah tinggal hitungan detik aku seharinya itu 50 juta, 100 juta. Masa aku gak boleh tinggal di apartemen yang 1,5 itu juga pakai uang aku sendiri. Lagian aku lagi beli rumah 14 miliar. Aku lagi beli rumah. Terus kenapa? Aku mau beli rumah mau cepet kaya, ludahin muka aku kalau dia bisa kaya. Ya hidup aku itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Cara berpikir kamu cuma gajian tiap hari. Cara berpikir aku itu bikin pabrik supaya aku itu berhenti bekerja, supaya pabrik aku itu menghasilkan sehari 50, 100 juta, 1 miliar, bikin toko, bikin restoran. Itu aku bikin usaha. Kalau aku nggak beli rumah, nggak apa-apa, nggak masalah beli rumah. Rumah itu buat orang yang susah, buat orang sukses. Beli rumah itu gampang, tinggal beli aja. Duitnya ada nggak? Mau beli 14M? Aku nggak perlu perkataan kamu, aku beli sendiri. Kamu mau bilang ada, mau bilang nggak ada, selama ini aku beli sendiri. Aku beli mobil Innova sendiri, aku bayar sekolah Jerman School bayar sendiri. Aku tinggal di hotel selama 6 tahun, aku bayar sendiri. Anakku sekolah di Jerman School belajar, bayar sendiri. Percekcokan itu nampaknya berbuntut panjang dan pasalnya komentar Arya berhasil menggoreskan luka di hati Pinkan. Ia bahkan sampai mempertanyakan apakah Arya masih cinta dengannya. Merasa terpojok dengan semua itu, Arya akan sontak buka suara dan memberikan klarifikasi lewat media sosial. Dalam kesempatan itu, Arya pun menjelaskan secara detail tentang apa yang membuatnya bosan dengan ucapan Pinkan. Lantas, seperti apakah penjelasan Arya Khan? Manusiawi nggak aku ngomong bosan. Cuman gitu doang, sepele masalahnya. Digede-gedein. Dibilang aku nggak sayang, kayak gitu. Aku mah orangnya simple. Lah gimana. Bebas, aku mau beli rumah berapa kek, mau berapa. Kalau emang mampu mah, nggak pernah aku mah masalah-masalahin. Yang penting aku mah bisa ngasih nafkah, kewajiban aku. Ya, kalau emang dia sanggup mah, ya nggak apa-apa, tinggal beli aja. Aku mah doain, support. Siapa yang nggak pengen punya rumah gede, mewah? Kan keadaannya lagi begini. Santai aja dulu, cari duit aja, kita kejar. Rumah mah banyak di tempat, yang penting ada duit. Ibaratnya mau beli mobil banyak di toko. Kalau nggak ada duit mau bagaimana? Yang penting mah duit dulu, adain. Minimal setengahnya, kalau nggak ada mah. Penting udah punya MM-an. Terlepas apa yang terjadi sekarang, hal ini bukanlah pertama kalinya Pinkan mengucap keinginan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Arya. Ya, pada awal tahun 2026 kemarin, Pinkan juga sempat mengucap hal serupa ketika mereka sedang berada di negeri Singapura. Kala itu, mereka terlibat cekcok lantaran Pinkan tidak terima Arya menemani buah hatinya untuk berjalan-jalan. Sedangkan dalam waktu bersamaan, Pinkan harus menjaga putranya, Luuk, yang sedang sakit. Untungnya, hal itu dapat diselesaikan walaupun membutuhkan bantuan rekan yang saat itu juga berada di Singapura. Akan tetapi, belum diketahui pula apakah perselisihan ini benar terjadi atau sebatas mencari sensasi. Aku nggak tahu lagi aku udah cerai. Kalian nggak tahu waktu saya dulu kayak gimana. Kecuali aku kenapa Arya irit karena dia tahu dia orang susah.
susah semuanya, makanya jadi susah karena dia bilang dia orang susah. Kalau aku orang kaya, kemanapun aku bisa. Kenapa? Karena aku bilang aku orang kaya, jadi kemanapun aku bisa. Bukan aku boros, tapi uang bisa dicari. Tapi aku gak mau itu di treatment ngasal-ngasal. Aku gak mau itu dikasih dokter yang bukan. Aku gak percaya. Aku mau berikan dokter yang terbaik yang ada di dunia. Makanya aku go to Singapura, aku mau dapet dokter yang terbaik untuk kasih anakku. Aku gak mau kasih yang kelas 1, kelas 2, aku mau kasih VIP. Aku nggak sayang sama anakku, nggak nafkahi anakku, aku dosa plus. Itu aja. Dia pengen mengerti anaknya disayang, harus sayang juga sama anakku. Ngertiin juga, minimal nggak usah diomong, di live. Kan ada Rachel, ada Michelle yang nungguin lu di hari kedua. Itu aja kayak udah ketahuan loh. Disuruh aku nuntut peduli. Aku cuma punya waktu, minta waktu ke patung singa untuk nyenengin anakku dulu pagi-pagi, siang-siang. Tiap malam aku pagi bergadang, aku dibangunin. Ya, lu mau ke kasur, aku angkat ngantuk-ngantuk, capek-capek. Ke kasur, gemuk badannya berat, aku angkat. Jam 2, jam 1 dia mau pindah, aku urusin. Ke mall, mobil aku naikin. Apa salah aku nyenengin anak aku di Singapura? Cuman ke patung singa. Salah aku. Permasalahin sampai segininya. Sampai aku diancam cerai. Udah ceraiin aku aja ya silakan. Kalau mau ceraiin mah, aku juga udah muak. Tidak ada habisnya memang pernikahan yang resmi pada tahun 2023 itu membuat heboh masyarakat Indonesia. Dan bila ditarik ke belakang, sepasang suami istri ini juga pernah membuat gempar publik ketika pernikahan mereka masih seumur jagung. Ya, pada tahun 2024 silam, Arya dan Pinkan sempat terlibat perseteruan hebat. Dan layaknya saat ini, konflik yang terjadi 2 tahun lepas itu juga terekam lewat siaran langsung media sosial. Sekarang aku pikir aku pulang. Aku pulang Ya udah aku juga baik-baik gak aja. mau ya, aku juga gak mau ya ada masalah. Tapi besok-besok jangan kayak gitu dong. Kalau mau nyenengin orang, gue juga bisa ngegas. Kalau mau nyenengin orang, jangan. Udah aku pulang lah, udahlah, mendingan aku pulang lagi. Suka kayak gitu, Arya! Jangan jahat sama perempuan! Jangan jahat sama perempuan, Arya! Aku tuh udah sabar. Aku juga sabar. Aku juga sabar, jangan jahat sama perempuan. Aku udah sabar ya. Ya aku juga sabar. Kamu ngancam cerai terus. Siapa yang ngancam cerai? Ya kamu kan lari-larian. Aku kan lari-larian ke kamu. Ya aku percuma, aku duduk juga gak bakal kelar urusan sama kamu ngobrol. Makanya nggak usah janjiin orang kalau nggak bisa janjiin. Kamu nggak pernah mau ngalah, kamu tuh salah. Ini masalah sepele ya. Kamu Tapi perpanjang. kamu terus-terusan ngancam aku. Kemarin kamu ngeprank cerai. Ayo, Kamu maunya apa sih? aku maunya kamu jangan nyakitin aku. Siapa nyakitin kamu? Kamu ngeprank aku cerai. Jahat kamu. Terus sekarang kamu tinggalin aku, jahat kamu. Teriakan Pinkan dan amarah Arya terekam dengan jelas. Namun walau konflik memanas, siaran langsung tak kunjung dimatikan. Hal itulah yang sempat membuat publik berspekulasi tentang keasilan konflik tersebut. Pasalnya, publik dibuat curiga jika semua ini hanyalah cara bagi Pinkan dan Arya untuk mencari keuntungan di sosial media. Apalagi ketika ditemui awak media beberapa waktu setelahnya, Pinkan memberikan penjelasan yang kurang memuaskan publik. Kemarin itu ya hanya rumah tangga biasa lah, kayak rumah tangga kan pasti ada kerikil-kerikil gitu kan, itu udah biasa lah. Ya emang gitu, emang kejadiannya emang berantem ya. Kan kita ceritanya dia itu WA-nya nggak nyala selama 3 jam. Aku tuh orangnya punya trauma yang dimana emang aku harus nggak mau ngikutin traumanya, harus bisa bangkit gitu lah. Selama ini juga aku bangkit, cuma tetap tuh yang namanya trauma. Bahkan dulu tuh lebih parah kalau ditinggalin sama suami aku atau pacar, aku tuh pasti kayak ketakutan kayak gitu. Nah ini juga kalau dulunya waktu Arya ini, dulunya tuh aku nggak bisa ditinggalin gitu, nggak bisa.
pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.